ajaran Islam disebut dengan Milalul Amr, ya, puncaknya urusan atau inti poin daripada urusan itu adanya di hifdzul lisan, gimana kita mampu menjaga lidah kita. Baik, hadis berikutnya ya kita lanjutkan di pelajaran kita malam ini. Ini juga masih berkaitan tentang masalah ubudiyah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mendatangkan cinta Allah, ya, kepada kita. Jadi bagaimana mahabbah yang mencintai Allah lalu Allah mencintai kita. Jadi sifat apa yang harus ada pada diri kita agar Allah cinta kepada kita, dan juga manusia di sekitar kita pun cinta atau senang kepada kita. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, dan sanadnya tergolong hasan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd az-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asnadi hasan. Ya, hasan. Ini hadis hasan, ya, hasan sahih. Saudara, kita lihat di sini redaksi hadisnya. Abil Abbas, dari Abi Abbas Sahl bin Sa'd az-Sa'idi, Sahl bin Sa'id as-Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, telah berkata dia, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dullani itu sama dengan diartikan sebagai tunjukkan kepada, dalla ya dulu, ya dalla itu artinya petunjuk, atau bisa diartikan ya petunjuk, pengarah. Ya, dullani tunjukkan kepadaku, arahkan kepadaku, gitu. Ala amalin, atas suatu amal idza amiltuhu, yang apabila aku mengamalkannya. Jadi amalan yang apabila aku mengamalkannya menjadi sebab ahabbani Allah, diriku dicintai Allah, wa ahabbani an-nasu, dan diriku juga dicintai manusia. Jadi Allah senang sama saya, manusia juga senang sama saya, maksudnya cinta kepada saya. Jadi bisa diartikan sang Khalik dan makhluk cinta. Jadi bukan hanya dalam tataran manusia, jadi makhluk Allah yang ada di muka bumi itu senang sama kita. Ya, amalan macam apa yang bisa menyebabkan atau mendatangkan cinta Allah kepada kita dan cinta manusia kepada kita? Maka Rasul menjawab, ya, jawaban Rasul adalah izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Yang pertama, Nabi menyebutkan izhad. Kata izhad itu bermakna zuhud, ya, zuhud kamu kepada dunia, niscaya Allah bakal cinta kepada kamu. Zuhud yang dimaksud di sini sebenarnya supaya gampang dicerna artinya, zuhud itu tidak serakah.
tidak serakah amal dunia, tidak rakus amal dunia. Kalau Anda tidak rakus amal dunia, tidak serakah amal dunia, maka Allah pasti cinta kepada kamu. Karena dunia ini, kata Nabi, sesuatu yang dilaknat, ya, sesuatu yang dilaknat. Dan dunia malam dan malam dunia itu sesuatu yang dilaknat, kata Nabi. Beserta isinya wabafnya, beserta isinya. Di dunia itu sudah dilaknat, beserta isinya. Illa kecuali orang yang berpikir atau orang yang mencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi mencari ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan juga berpikir bodoh. Jadi itu yang tidak dilarang. Jadi orang-orang yang mencari ilmu sebenarnya mereka adalah orang yang zuhud pada dunia. Dia cari ilmu untuk pembekalan dia di dalam ibadah, di dalam muamalah. Jadi ilmu itu merupakan bagian terpenting juga sebenarnya dalam posisi hidup manusia yang dimana akan mendatangkan cinta Allah, mendatangkan cintanya Allah dalam proses pencarian ilmu. Nah, zuhud dimaksudkan nanti ini enggak serakah, enggak rakus gitu. Dia bisa menempatkan posisinya, mana dia harus mencari dunia, karena dia harus fokus pada akhirat. Kalau di dalam surah apa yang kita baca itu, yang sering kita baca itu, ya, Az-Zumar, apa surah apa nanti cari, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Surah apa itu? Ada yang tahu kan? Surah apa itu? Surah Az-Zumar atau surah apa itu? Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Wabtagi, dan carilah oleh kamu kebahagiaan daripada negeri akhirat. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah, dan carilah olehmu terhadap apa yang sudah Allah datangkan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Maksudnya Allah mendatangkan kepada kita itu dari mulai kesehatan kita, waktu luang kita, nikmat atau rezeki kita, itu maksudnya. Ketika kamu diberi sehat, gunakan sehatmu untuk apa? Fokus ke akhirat, untuk mencari akhirat. Dikala kamu diberi kesempatan luar waktu, maka fokuskan luang waktu itu untuk akhirat. Gitu. Dikala kamu diberi rezeki yang cukup, yang melimpah, gunakan rezekimu itu untuk mendatangkan mencari akhirat. Gitu. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Baru berikutnya Allah sampaikan kepada kita, ya, anjuran Allah, jangan juga kamu lupa bagian kamu di dunia itu. Jadi artinya kita juga disuruh Allah untuk mendapatkan bagian di dunia, apa yang kita cari itu. Di dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menekankan kepada prioritasmu dalam kebahagiaan akhirat. Adapun kamu berada di dunia, kamu cari nafkah, kamu cari rezeki, jangan lupa. Jadi kamu juga harus semangat, gitu. Harus semangat mencari duniamu untuk membekal ibadah kepada Allah. Ya, yang berbagai macam profesi pada diri kalian, ada yang tukang ojek-ojek, ada yang dagang-dagang, ada yang guru-guru, ada yang macam-macam. Ya, jangan kamu lupa kata Allah, wala tansa nasibaka. Kalau Allah menyebutkan wala tansa nasibaka, jangan kamu lupa bagianmu di dunia, itu artinya dunia yang bawa berkah kamu, yang dimana kamu tidak melupakan akhirat. Jadi orang yang mencari dunia tidak lupa akhirat, hidupnya berkah sebenarnya. Lagi dagang baca sholawat, lagi dagang baca zikir, lagi ngojek, gak lupa sama Allah, waktu ibadah, cakap tuh ya begitu. Ya, kenapa? Karena mereka sudah ditekankan untuk prioritaskan kepada akhirat, itu zuhud itu.
Ya, dia prioritaskan kepada akhiratnya. Nah, sambil dia mencari dunia untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar kata waktunya sibuk, biar kata lagi letih lelah, ya waktunya kewajiban datang ya tetap dia lakukan sholatnya, waktu zuhur, waktu asar, jangan sibuk kerjaan sampai lupa. Itu namanya zikir kepada Allah. Itu namanya orang yang serakah sama dunia, rakus sama dunia. Begitu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Surah tersebut. Al-Qasas wal-Zumar. Al-Qasas itu, Al-Qasas 77 ya. Al-Qasas itu, surah Al-Qasas. Nah, lalu wala taksa nasibaka minad dunia. Terus apa lagi sebenarnya? Wala taksa nasibaka minad dunia. Berikutnya apa pesan Allah dalam ayat itu? Al-Muqtadi bima ataqallahu darul akhirah wala taksa nasibaka minad dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika walan tabghil fasada fil ardh, ya, walan tabghil fasada fil ardh. Itu ada perintah berikutnya, ya, ada larangan berikutnya dari Allah itu. Yang perintah yang dimasukkan kita disuruh berbakti, berbuat baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini yang menyangkut hablum minanas. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Maksudnya kita suruh berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, pada manusia lainnya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, di mana Allah tidak pernah memperhitungkan kebaikan kepada kamu. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, jangan hitung-hitungan sudah. Itu kira-kira. Wa asilkan asal Allah ketika. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Larangan Allah berikutnya, jangan membuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu buat kerusakan. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, baik kerusakan yang zahir maupun kerusakan yang batin. Kerusakan zahir itu tadi yang nyata terlihat. Kalau kerusakan batin itu yang tersembunyi, yang dikhawatirkan Nabi, seperti riya, ujub, takabur, dengki, hasad, hasud, itu kerusakan batin itu. Jadi jangan sampai ada kerusakan itu pada diri kalian, karena Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau Nabi menyebutkan izhad ila dunya, izhad fi dunya, yuhibbakallahu, berzuhudlah kamu kepada dunia, niscaya Allah bakal cinta kepada kamu. Keserakahan kita. Kalau kita berzuhud apa dunia, di samping ibadah sudah kita tunaikan dan kita tegakkan, berikutnya kita akan dicintai oleh makhluk. Wazhad fima aidan nas yuhibbakan nas, dan berzuhudlah kalian pada apa-apa yang ada pada manusia. Maksudnya di situ jangan sekali-kali kita menserakahi ya apa yang menjadi harta saudara kita. Jangan kita apa istilahnya, kalau bahasa ininya begini Pak, supaya gampang dicerna, kita tidak cemburu dengan harta orang lain. Kita tidak mau merusak harta orang lain dengan kedengkian kita. Kalau kita punya sesuatu, berbagi kepada mereka, itu maksudnya ya. Jadi jangan kamu serakah atau zuhudlah kamu terhadap sesuatu yang ada pada diri mereka manusia. Jadi jangan menyerakahi, jangan memunyai atau menyerakahi. Itu menunjukkan arti bahwa kamu tidak tidak pelit dengan mereka. Jangan pelit pada mereka. Kita harus berbagi kepada manusia yang ada di sekeliling kita. Saya mereka akan cinta kepada kalian, dan kalau manusia akan cinta kepada manusia lainnya kalau si manusia yang tadi itu melakukan konsep kebaikan terhadap mereka. Jadi ayatnya tadi itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu juga termasuk tidak menyerakahi harta orang lain,
tidak mempunyai harta orang lain, ya sampai dia mengambil hak-hak orang dan seterusnya, itu semuanya adalah larangan dari Allah. Kalau jangan selangkah terhadap harta-harta mereka, jangan memiliki dalam tanda kutip yang mengambil hak-hak mereka, yang memang di situ kamu tidak ada hak untuk mengambilnya, karena di balik harta yang kamu miliki itu ada hak-hak orang miskin dan seterusnya. Nah, itu kalimat yang dapat memberikan kebahagiaan pada diri manusia, yang dapat mendatangkan cintanya Allah, cinta Allah dan juga cinta manusia. Kalau dalam ayat yang lain disebutkan bahwa kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita cintai Rasulullah. Kita cinta Rasul, cinta ajarannya, maka Allah akan cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, ikuti ajaran Rasul. Fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Dalam konteks Allah ya, dalam kalimat Quran itu ya, ikuti aku, pesan Allah pada Rasul SAW. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka semua, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, maksudnya ikuti ajaran Rasul, ikuti apa yang menjadi perintah Rasulullah, karena perintah Rasul perintah Allah. Dengan begitu fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau yang termasuk ajaran Nabi itu apa banyak? Ajaran Nabi, ya, berbakti kepada orang tua ajaran Nabi, berbakti kepada berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada tetangga, itu semuanya ajaran Nabi. Jadi kita ikuti. Ya, termasuk membuang duri di jalan, itu juga ajaran Nabi. Ya, membuang bahaya di jalan, itu ajaran Nabi. Jadi kita ikuti. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, maka berarti kita mengikuti perintah Allah. Dari situlah akan datang cinta Allah kepada kita. Jadi cinta Allah itu sebenarnya dibilang mudah, ya susah. Tidak susah ya. Tinggal tergantung iman kita untuk bisa menghadirkan bahwa Allah itu cinta kepada kita. Memang untuk mengetuk pintu atau kasih sayang Allah kepada kita itu enggak segampang seperti kita membalikkan telapak tangan. Sebenarnya itu perlu proses. Orang yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka dipastikan cinta Allah itu akan hadir kepada kita, sayang Allah akan hadir kepada kita. Ada yang bertanya begini, bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa Allah itu sayang kepada hamba, Allah cinta kepada hamba? Banyak ciri-ciri lain disebutkan Nabi. Sebenarnya kalau kita mau merujuk pada hadis-hadis Nabi, luas Pak, banyak sekali. Supaya bisa dibuktikan, dibuktikan semua. Contoh nih, bukti kasih sayang Allah sama kita. Contoh nih, yang setiap tahun kita, yang baru aja beres kemarin itu, Allah datangkan satu bulan yang lebih bagus, yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan bulan itu mengumpulkan bulan-bulan yang lain yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan apa? Ramadan itu bukti kasih sayang Allah apa kita. Jadi kalau dibilang mana kasih sayang Allah, Ramadan Allah datangin buat ente itu. Umat-umat yang lain agak dapat Ramadan, umat Nabi Muhammad. Itu bukti sayang Allah. Karena di bulan itu, bulan dilipat gandakannya amal kita, didatangkannya rahmat, ridho, ampunan, sayang Allah. Ya, apalagi kefadilahan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya, dari mulai mencari ilmu, fadilah Jumat, fadilah baca surah Yasin, apalagi itu banyak fadilah bulan-bulan tertentu yang dimana dijadikan amalia terlipat ganda. Itu semua kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak punya kasih sayang kepada manusia, tidak bakal dijadikan Ramadan untuk kita yang melimpah rahmatnya itu.
Tidak akan pernah. Ternyata Zohir bahwa Allah itu cinta sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita yang lupa dengan Allah. Udah dikasih itu bulan banyak yang kepada puasa, banyak yang kepada zikir, melupakan. Jadi bulan Ramadan seperti bulan biasa bagi dia, padahal dia itu muslim. Ya, ada yang gitu. Ada sudah. Dan Allah udah kasih sayang kepada dia, tapi dia kan ambil sayang Allah itu. Ya, majlis ilmu di depan mata udah dikasih Allah. Ya, yang keberkahan sungguh luar biasa. Tapi justru mereka abaikan majlis ilmu. Ya, banyak lagi itu. Fadilah-fadilah yang Allah datangkan. Itu bukti kasih sayang Allah semua. Jadi kalau kita bertanya mana buktinya, ya itu tadi. Banyak. Allah memberikan sehat badan kita, itu juga kasih sayang Allah. Yang tidak pernah dihitung-hitung sama Allah. Allah memberi penglihatan mata, pendengaran, telinga, kefasihan di dalam berbicara kita, itu semuanya kasih sayang Allah. Karena berapa banyak orang-orang yang sulit berbicara, orang sulit mendengar, orang sulit berpikir karena qadarullah, ya, takdir mereka dikasih sakit dan seterusnya. Tapi kita yang diberi sehat badan kita, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, apa yang sudah bisa kita gunakan kepada Allah. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kasih sayang Allah. Makanya dulu ada seorang ulama diuji kantaran, kena penyakit mata yang namanya kantaran. Sudah biasa dia ngaji kita, baca Quran, udah gak bisa lihat lagi. Ya kira-kira baru 60 tahun lah seorang ulama ini. Dia bisa itu diperiksa sama dokter, kata dokter, ini Pak Kiai mesti dioperasi. Kalau tadi operasinya hilang, pasti dioperasi. Ya kalau memang itu jalan syariat, yang harus bisa melihat kembali mataku, karena aku dibutuhkan obat dan seterusnya, ya maka silakan dia operasi dan terjadi. Ya, dibuang lebih-lebihnya, dibuang semuanya, dibuang. Allah kirim, selesai operasi, sudah langsung dia bisa melihat. Dia sujud syukur Allah. Ya, dia sujud syukur. Pokoknya berterima kasih Allah dengan luar biasa. Selesai dia operasi, disodorin apa namanya, surat tagihan operasi. Jadi 20 juta begitu disodorin, lebih nangis lagi, nangis semakin kencang. Wah, kencang sekali nangis itu ulama sampai sujudnya lama sampai tersebut nangisnya gitu ya. Sampai dokter itu bingung, Pak Kiai, kalau Pak Kiai nggak bisa bayar, nggak apa-apa, biar nanti kami yang tanggung semua. Kalau Kiai nggak bisa bayar, udahlah kami ridho semua. Ya, nanti biarlah ini semuanya kami tanggung. Kata Pak Kiai tadi apa? Ulama tadi, saya nangis bukan karena apa? Duitnya disodorin dari 20 juta, bukan. Lalu apa? Nangisnya saya itu berpikir kepada Allah sambil berterima kasih. Maksudnya selama ini sejak bayi, akil balik sampai berumur 60 tahun ini, ya, saya dikasih penglihatan sama Allah. Allah kagak nagih bayaran. Saya baru 10 hari kagak ngeliat 20 juta. Kalau sekiranya bertahun-tahun ini Allah tagih, berapa banyak yang harus saya bayar kepada Allah. Masya Allah, itu yang saya nangisin. Oh itu kata dokter, ya Allah Kiai berpikir, ya tetap dibayar sama Kiai. Jadi Kiai itu berpikirnya begitu sudah. Ulama tadi itu berpikirnya, iya ya Allah bertahun-tahun ngasih penglihatan tuh, kita bisa melihat. Allah nggak sedorin itu sini. Ini baru 10 hari nggak bisa melihat begitu. Dioperasi melihat 20 juta. Itu yang menjadi pemikiran ulama tadi. Makanya kita bersyukur Pak punya mata bisa melihat. Ada yang nggak melihat? Ada. Pasti bisa melihat kan? Baca Quran pasti bisa melihat nggak pakai kacamata? Pakai kacamata kan alat bantu, tapi dia melihat dia kalau udah umur
besar biasanya kan melihat ada plusnya dan minusnya gitu ya. Iya,